On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan Mimpi Musafir. Mimpi Musafir adalah drama radio 6 episode yang akan membantu Anda belajar bagaimana bermigrasi dengan aman. Ada banyak pekerja migran yang sukses, tetapi tidak sedikit yang menghadapi masalah selama proses sebelum berangkat, di tempat kerja, dan ketika dalam perjalanan pulang. Masalah apa saja yang mungkin mereka hadapi? Bagaimana keluarga dapat membantu mereka? Apa ancaman hukuman jika memalsukan dokumen atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak? Jangan lewatkan kuis yang ada di akhir episode 6 untuk memenangkan handphone, kamera digital, dan ratusan ribu pulsa handphone. Di episode sebelumnya kita mendengar kalau Budi akhirnya pergi ke BNP 2 TKI untuk menindaklanjuti laporan tentang masalah yang dihadapi Wati di Arab Saudi. Endah ternyata ditempatkan di penampungan TKI yang tidak bagus, sementara Letnan Yuda sudah memulai investigasinya terhadap Fuad. Jangan lewatkan lanjutan kisah menarik mereka, tentu saja di drama radio Mimpi Musafir. Jadi Pak Fuad, kami perlu mencari tahu bagaimana Ida bisa bekerja di luar negeri di usia semuda ini. Sebagai orang tuanya, sudah menjadi tugas Anda untuk melindungi anak Anda dari kejahatan dan resiko menjadi korban. Siapa saja yang membantu proses keberangkatan Ida dulu? Ada Bapak. Pak Fauzan yang bantuin bikin akte kelahirannya Pak Letnan. Pak Fauzan itu siapa? Itu Bapak, dia itu sering-sering bantu orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri. Banyak yang udah dibantunya Bapak. Selain itu, siapa lagi? Abdi teh tengarti Bapak. Tapi kayaknya Pak Fauzan itu biasanya kalau bikin akte lahir sama surat-surat, ya ke kelurahan. Pak Fuad tahu siapa nama orang yang membantu Pak Fauzan di kelurahan? Saya tengarti Bapak Letnan. Setelah saya tanda tangan surat setuju Ida kerja ke luar negeri, Pak Fauzan itu yang ngurusin semuanya. Dari bikin akte lahir, KTP, paspor, semuanya lah. Tahu-tahu udah jadi aja. Saya cuma tanda tangan surat persetujuan. Isinya izin dari saya sebagai orang tua, gitu atuh Bapak. Tapi Pak Fuad tidak merasa curiga atau khawatir? Tidak Bapak, hampir semua orang di desa ini juga kayak gitu. Lagi pula Pak Fauzan kan hanya mau membantu kami kan. Jadi Ida bisa kerja di luar negeri itu juga bantu keuangan keluarga. Pak Fuad, apapun alasannya, menyuruh anak bekerja untuk menafkahi keluarga adalah tindakan yang salah. Baik anak itu bekerja di dalam maupun di luar negeri. Ini namanya eksploitasi anak. Orang tua yang mengeksploitasi anak dapat dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun. Ampun, Bapak. Ampun, saya tidak mengeksploitasi anak saya. Dia yang setuju untuk membantu keluarga, Bapak. Pak Fuad, menurut hukum, Ida itu masih belum cukup umur untuk membuat keputusan seperti itu. Bapak dan Ibu sebagai orang tua seharusnya melindungi Ida dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tuhan memberi Anda anak bukan untuk dieksploitasi, apalagi disuruh menyelesaikan masalah finansial Anda. Iya Bapak, sayang nggak kepikiran kalau soal itu. Apa yang akan terjadi pada saya ya? Sampai saat ini saya hanya membutuhkan keterangan Bapak. Maka dari itu, kami minta kesediaan Bapak untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk mempermudah proses penyelidikan. Iya. Baiklah Bapak. Tapi saya nggak dipenjara kan Bapak? Dan sampai saat ini pula, kami tidak akan menahan Bapak. Walaupun bisa saja terjadi perubahan setelah penyelidikan lebih lanjut. Ampun. Tetapi ini murni wewenang pengadilan untuk memutuskan hukuman Anda kalau Anda dinyatakan bersalah nanti. Bapak saya jangan dipenjara ya Pak. Bapak nggak salah kok. Aduh, iya Pak.
Kalau tidak ada suami saya teh, nanti bagaimana saya sama anak saya? Siapa yang mencari uang? Kan sekarang anak saya teh sudah tidak bekerja lagi, Pak. Pengadilan akan mempertimbangkan hal ini, Bu. Tetapi Bapak harus menyadari bahwa eksploitasi anak adalah pelanggaran serius. Bayin, kita bisa telepon dari tempat penampungan ini berapa hari lagi ya? Biasanya sih seminggu sekali, Ndah. Kenapa? Endah kangen rumah, kangen anak. Kangen anak apa kangen bapaknya? Ih, Mbak In mah bisa aja. Udah biasa, Ndah. Nggak usah malu-malu. Ya kangen dua-duanya tuh, Mbak. Pastilah, apalagi anaknya masih bayi. Ndah, kamu yakin mau ninggalin bayi kamu di rumah? Saya nggak ada pilihan lain atuh dah, Mbak. Ini juga demi anak saya. Saya udah cerita kan. Suami saya susah nyari kerja. Jadi kami sepakat setelah saya balik dan udah ngumpulin duit, nanti gantian Mas Bambang yang ke Malaysia buat cari kerja di perkebunan sawit. Suami saya yang ngurusin bayi saya, si Caca. Selama saya pergi, udah janji kok dia, Mbak. Ya, mudah-mudahan suami Endah menepati janjinya ya. Kenapa Mbak Iin nanya gitu? Nggak apa-apa, cuma ada tetangga dan saudara saya di desa yang kerja di luar negeri juga dan meninggalkan anak sama suami. Nah, mereka banyak yang nggak menepati janjinya untuk merawat anak. Ditinggalin aja di rumah mertuanya. Banyak yang nggak dirawat terus sekolahnya nggak bener. Tapi jangan mikirin itulah. Berdoa aja dan berharap keluarga Endah nggak mengalami itu. Iya Mbak Iin, saya juga doanya sama. Saya cuma pergi 2 tahun. Saya bukannya mau pergi lama banget. Tapi 2 tahun ya. 2 tahun itu lama ya Mbak. Oh, napa Ndah? Semangat. Kalian pada nggak mandi? Nanti dulu Mbak Heni, Mas antri. Kalau nggak antri, nanti kehabisan air loh. Iya deh, nanti aja habis Mbak Iin. Kenapa tunggu-tungguan? Di sini mah beda sama penampungan saya yang dulu. Emang yang dulu kayak apa Mbak Heni? Dulu mah lebih gede penampungannya. Orangnya memang lebih banyak, tapi bersih. Airnya melancar, terus tempatnya terbuka, nggak sumpek kayak di sini. Saya teh dulu pernah ke Taiwan 2 tahun. Tapi terus pulang. Ngelahirin 2 tahun di rumah. Sekarang duit habis. Mau berangkat lagi. Sayang majikan yang dulu sudah gak mau make lagi. Nah, kata orang yang bantuin saya, mendingan katanya saya ke Timur Tengah. Jadi ya udah saya nurut aja. Kenapa nggak balik ke sana lagi aja teh? Ya kata sponsor yang bantuin saya itu, sekarang mendingan ke Timur Tengah. Karena banyak negara yang itu ditutup, di moratorium gitu istilahnya. Jadi nggak boleh lagi ngirim pembantu ke sana. Makanya pembantu kayak kita tuh dicari di Timur Tengah, jarang soalnya. Nah, agen yang saya ini teh kayaknya nggak mengikuti peraturan pemerintah gitu. Jadi sepertinya mereka membantu kita masuk Timur Tengah secara ilegal. Saya pernah dengar dari TKI lain di sini, kalau nanti kita bakal naik pesawat ke Malaysia. Jadi petugas Indonesia taunya kita ke Malaysia. Tapi setelah sampai di sana, kita harus naik pesawat lain ke negara yang dilarang sama pemerintah. Ada yang dikirim ke Irak. Kayaknya tempat rekrutmen ini lebih murah karena mereka juga mengeksploitasi kita. Lebih murah itu nggak berarti lebih baik. Apalagi kalau kita memilih tempat jasa migrasi. Aduh, kumaha iya teh? Bagaimana ya ini? Saya jadi makin takut. Nggak usah takut, Endah. Gini, kalau udah sampai di negara tujuan, mau itu Qatar, Hong Kong, atau dimanapun, kamu harus segera melaporkan diri ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia.
itu penting untuk keselamatan. Kalau ada apa-apa, KBRI bisa membantu dan keluarga bisa menemukan kamu. Kalau saya nggak bisa ke KBRI, gimana tuh Mbak? Ya kamu bisa lapor lewat telepon. Makanya penting untuk menyimpan nomor telepon KBRI negara tujuan. Kalau ada masalah, bisa telepon mereka juga. Satu lagi nih, keluarga kamu harus punya salinan dokumen-dokumen kamu. Saya pikir semua penampungan itu sama kayak di sini. Enggak semua, ada juga yang bagus, ada yang jelek. Saya pikir karena udah ikut pelatihan sebelumnya, nggak perlu pelatihan lagi. Jadi saya milih agennya yang lebih murah. Tapi sekarang saya menyesal, saya sudah lihat bedanya. Bisa dapat informasinya di mana, Mbak? Ya, tanya sama orang yang sudah pernah berangkat ke luar negeri. Tanya sama kantor TKI-nya di Jakarta kalau memungkinkan. Saya sekarang sadar kalau sebaiknya saya tuh balik saja ke tempat yang dulu, yang sudah tahu bagus, sudah pasti bagusnya, daripada berusaha ngirit kayak begini dapat yang jelek. Menyesal saya. Ida, udah atuh Ida, lukanya jangan dipegang-pegang terus, nanti malah infeksi. Udah sana kasih lidah buaya aja. Iya, Mak. Aduh. Ida, semoga bapak kamu teh nggak diapa-apain ya di kantor polisi. Aduh, emak teh meni takut, ngeri bapak kamu kenapa-napa. Ida jadi merasa bersalah, Mak. Ya nggak usah gitu juga atuh Ida. Emak sama bapak teh yang harus minta maaf sama kamu karena udah nyuruh kamu pergi. Emak sama bapak sadar sekarang kalau ada hukum perlindungan anak. Tapi kita mah udah putus asa, Dak. Jadi nggak mikirin lagi hak dan kebutuhan kamu. Maafin emak sama bapak ya, Dak. Enggak apa-apa, Mak. Yang penting sekarang Ida udah ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Budi, masuk atuh, Bud? Iya, Bu. Terima kasih. Lagi jahit apa, Bu? Ini lagi jahitin baju seragamnya si Amir. Daripada jahitin ke penjahit lain kan mahal. Wah, saya bisa dong jahit di sini. Jangan. Udah saya mah nggak bisa jahit beneran. Ini mesin juga cuman warisan dari neneknya si Ida. Ida apa kabar, Dak? Ya gini deh, Kang Budi. Mau dibilang nggak baik. Mau dibilang baik, ya baik. Orang udah sampai rumah sekarang. Iya, yang penting mah sekarang udah di rumah ya, Dak. Terus kamu sendiri teh gimana kabarnya, Budi? Saya mah alhamdulillah sehat. Tapi ini si Wati, waktu kapan dia itu telepon ke saya. Katanya nggak kuat kerja di sana. Makanya saya kesini mau tanya ke Ida. Siapa tahu Ida bisa ngasih tahu gimana kira-kira si Wati teh di sana. Saya ke Arabnya memang berangkat bareng sama Wati. Malahan kita satu pesawat. Tapi pas udah di sananya, si Wati teh dijemput duluan sama agennya. Terus, kamu ketemu dia lagi nggak habis itu, Dak? Saya nggak pernah ngobrol lagi sama Wati. Cuma sekali lihat dia pas lagi buang sampah di jalan. Itu juga pagi-pagi sekali. Tapi nggak berani ngobrol. Orang masih pagi, takut kedengeran, takut dimarahin majikan. Jadi, Wati tinggalnya di dekat majikan Ida? Iya, tinggalnya di seberang rumah majikan Ida. Jadi kamu tahu ya Wati kerja di mana? Apa nama jalannya? Ini bisa membantu kita menemukan Wati. Nanti saya kasih tahu jalannya ke kantor, biar mereka bisa menghubungi KBRI. Sebentar ya, saya ambil dulu catatan saya. Hatur nuhun, Ida. Ini benar-benar membantu loh. Bu, saya pamit dulu ya, Bu. Makasih, Bu. Mangga Budi, hati-hati ya. Semoga Wati teh nggak kenapa-napa di sana, terus bisa pulang lagi ya. Jamu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamu. Jamu nih, Mas. Ayo, Mas, jamu. Mas Budi, jamu nih, Mas. Besok lagi, Mbak. Makasih. Oh iya. Ada Ida toh, baru pulang dari luar negeri ya. Sini, biar tak gratisin jamu khusus buat pahlawan devisa kita. Sini. Oh, nggak usah Mbak Sri, jadi ngerepotin. Oh,
nggak apa-apa, nggak repot kok. Ini jarang-jarang loh Mbak sering ngasih gratisan jamu buat pelanggan. Tak buatin jamu pegelinu ya. Ya. Pasti capek toh abis naik pesawat, ya kan? Bu. Tadi si Mas Budi kesini ya? Ya. Apa mau nganter undangan mungkin ya? Undangan? Undangan apa? Iya, undangan nikahan toh, Bu. Masa undangan sunatan? Gimana sih, Tit? Memangnya siapa yang mau nikah? Ya Mas Budi toh, Dak. Orang kemana-mana itu udah ubyang-ubyung bareng-bareng sama Mbak Nisa itu loh. Ya kan? Ya toh? Saya yakin mereka itu pasti bakalan cepet nikah. Apa iya begitu? Jeng Sri mah tukang rumpi Siapa aja juga kelihatan ngobrol bareng, udah deh pasti digosipin. Lah, gimana tuh? Nih Bu, denger ya, saya ini kan orangnya paling suka tuh keliling-keliling. Ada jarum jatuh di ujung desa juga saya bisa denger. Ya wes, diminum dulu jamunya ya. Ini sama tak kasih sekalian parem. Nah, biar badannya enakan. Lagian, seneng kan kalau ada kondangan lagi di desa kita? Ada hal baik yang bisa dirayakan. Mudah-mudahan karena saya rumpiin jadi kenyataan. Bisa aja si Jeng Sri mah. Pak, ini kenapa harus pagi-pagi buta begini Nisa berangkatnya? Nggak bisa agak siangan nanti ya, Pak? Lagian, terminal kan masih sepi. Kamu teh nggak naik bis biasa. Nanti kamu dijemput sama Pak Yudi. Terus diantar langsung ke juragan di kota. Pak, Nisa takut. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Enggak lah, nggak apa-apa. Pak Yudi itu orangnya baik. Katanya mah, di desa tetangga juga ada banyak yang ikut kerja sama dia. Pada baik-baik aja tuh. Bapak pernah ketemu orangnya? Ketemu di warung. Orang yang pernah kerja sama Pak Yudi itu maksudnya? Ya belum lah. Terus dari mana Bapak tahu itu bohong atau enggak? Kamu mah gak usah banyak kebantah kalau dibilangin. Pokoknya sekarang kamu berangkat aja. Nanti duit bayaran pertama kamu bakal dikasih sama Pak Yudi, biar buat bayar hutang kita. Nisa tahu masalahnya, Pak. Tapi tetap aja Nisa sedih harus pergi. Tuh. Kayaknya yang dekat mobil Pak Yudi tuh. Yuk, samperin. Pak Barka. Saya pikir nggak jadi datang. Jadilah, Pak. Maaf ya, lama nunggunya. Maklum, naik sepeda, Pak. Namanya juga orang kampung. Nggak apa-apa, Pak Barka. Oh, ini anaknya yang mau kerja di kota. Iya. Nis, bisa kasih salam tuh sama Pak Yudi. Nisa. Cantik pisan. Ya sudah, ayo naik atuh ke mobil. Maaf Pak Yudi. Saya bisa terima uangnya kapan ya? Maaf loh. Soalnya butuh nih buat bayar hutang. Oh, kalau itu nanti Pak, itu masalah gampang kalau Nisa sudah bekerja. Loh, kemarin katanya saya bisa dapat uangnya sebelum anak saya berangkat, Pak. Pak, dengar ya. Mana ada orang yang belum kerja sudah terima uangnya, Pak. Orang tua macam apa sih lo? Lu denger dulu nih kata-kata gue ya. Asal lo tahu ya. Nggak ada begitu, semua tuh harus kerja dulu, baru dibayar. Bro, angkat anaknya. Lo bawa ke mobil, cepet. Bapak. Anak saya mau dibawa kemana itu? Pak, tolong Pak. Pak, ini sakit. Aduh, tangan saya jangan dicengkram kayak gini. Aduh. Diem lo. Dasar bodoh lo ya. Orang tua macam apa sih lo, ha? Anak mau ditukar sama uang. Udah sekarang anaknya kita bawa dulu. Kita lihat nanti berapa dia lakunya. Aduh. Ibu. Jahat. Balikin anak saya. Nisa. Tolong.
Tumben gendong bayi sendiri Mas Bambang. Istrinya kemana? Endah pergi ke luar negeri, Bu. Kerja jadi TKI. Walah, biar bisa bangun rumah ya. Bisa aja, ibunya. Modal buat biar saya bisa berangkat ke luar negeri gantian. Soalnya mahal kalau laki-laki yang pergi. Oh gitu. Ini mau beli apa Mas Bambang? Berasnya sekilo, kopinya 2 saset, sama susu bayi ya, Bu. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Adalah, itu kan istrinya Pak Fauzan ya? Iya, tadi sama Pak Fauzan kok. Orang belanjanya ke sini. Ya, Pak Fauzannya mungkin ya masih di deket-deket situ paling. Udah, belanjanya saya nitip dulu ya, Bu. Saya nyari Pak Fauzan dulu. Ada yang mau saya tanyakan. Oh, ya udah sana. Pak Fauzan. Pak Fauzan. Mas Bambang. Lagi belanja, Mas Bambang? Iya, Pak. Orang nggak ada istri. Saya jadi harus megang semuanya. Bagus itu. Termasuk ngerawat anak juga ya sekarang. Ini umur berapa sekarang anaknya, Pak? 6 bulan, Pak. Lucunya. Jangan lupa imunisasinya loh, Pak. Nggih, Pak. Ayo. Tapi ngomong-ngomong Pak Fauzan, saya tuh mau nanya. Si Endah itu udah sampai penampungan apa belum ya? Kok nggak pernah telepon saya? Sudah sampai, Mas Bambang. Orang cuma 5 jam kok dari sini ke kota paling lama itu. Tapi kok belum nelpon saya ya, Pak? Apa mungkin di sana nggak ada telepon ya? Ada, Mas Bambang. Di sana itu semua fasilitasnya lengkap kok. Mungkin istrinya Mas Bambang itu sedang sibuk pelatihan. Kan sebelum berangkat memang harus banyak latihan, Mas. Gitu ya. Soalnya waktu mau berangkat dulu, Enda udah janji mau nelpon saya begitu sampai di sana. Ini udah hampir seminggu kok belum ada kabar. Saya takut, Pak, kalau ada apa-apa sama Enda istri saya. Mas Bambang tenang saja. Mbak Endah itu ada di tangan yang tepat. Di tempat pelatihan itu semuanya sibuk-sibuk untuk persiapan berangkat ke luar negeri. Jadi ya begitu itulah, Mas. Gitu ya, Pak. Iya, makanya Mas Bambang harus mendukung dengan tidak mengganggu Mbak Endah di sana. Yang penting sekarang ini Mbak Endah udah di penampungan. Nanti juga kalau mau berangkat ke Qatar pasti dia nelpon. Kapan berangkatnya, Pak? Lah itu saya belum tahu. Mas Bambang ini Mbak Endah belum berangkat aja udah kayak gini. Waduh, nanti kalau udah ditinggal ke luar negeri bagaimana coba? 2 tahun itu lama loh. Iya, Pak. Insya Allah saya nggak akan ganggu istri saya, Pak. Bagus itu. Yang penting itu sesuai amanah Mbak Endah. Anaknya dijaga baik-baik ya selama ibunya kerja. Iya, Pak. Iya. Kasih Pak Fauzan. Iya, sama-sama. Pak polisi, saya mau lapor, Pak. Anak saya diculik, Pak. Tenang dulu, Pak. Tenang. Dengan Bapak siapa? Saya Barkah, Pak. Barkah Subarkah. Sudah berapa lama anak Bapak diculik? Barusan, Pak. Tadi pagi, Pak. Subuh tadi, Pak, di terminal. Berapa umur anak Bapak? Si Nisa teh 15 tahun, Pak. Perempuan? Iya, Pak, perempuan. Mungkin dia pergi dengan temannya atau hanya lupa pamit? Diculik, Pak. Orang itu depan mata saya sendiri kejadiannya. Bapak bisa menceritakan kejadiannya? Tadi pagi kan saya mau ngantar anak saya ke terminal, Pak. Mau ketemu sama orang yang nyariin kerja. Tahu-taunya orang itu nyulik anak saya, Pak. Jadi Bapak kenal dengan penculik anak Bapak? Kenal, Pak, tapi belum lama. Di mana Bapak kenal dengan orang itu? Atau siapa namanya? Namanya Yudi, Pak. Ceritanya teh, saya lagi di warung. Lagi ngobrol sama yang punya warung. Terus orang itu nimbrung ikut ngobrol. Orang katanya dia dari desa sebelah dulunya, Pak. Terus bagaimana dia bisa menculik anak Bapak? Jadi ceritanya dia nawarin anak saya kerjaan, Pak, di kota. Nah, katanya disuruh antar ke terminal pagi-pagi. Subuh gitu, Pak. Pas saya antar anak saya, rupanya dia sama laki-laki lain, Pak. Terus udah wae tuh anak saya ditarik ke dalam, ke bawah mobil, dibawa kabur. Saya sempat berantem, Pak, sama si Yudi itu, Pak.
Agak lecet Pak, saya jatuh tuh Pak, didorong Pak. Bapak tahu anak Bapak mau dipekerjakan sebagai apa? Katanya sih jadi penjaga toko. Orang juragannya Pak Yudi teh katanya orang kaya, punya banyak toko, butuh banyak tenaga kerja. Saya teh mau aja anak saya kerja di sana. Orang di sini cuma bantu-bantu buruh kasar, nggak ada masa depannya Pak. Bapak dijanjikan uang sama penculik itu? Ya pastilah Pak. Waktu ketemu pertama dia bilang mau kasih saya DP gaji anak saya Pak. Tapi tadi pagi saya tanyain lagi Pak. Malah bilang katanya nanti dilihat anak saya lakunya berapa. Pak Subarka, tanpa Bapak sadari, Bapak sudah menempatkan anak Bapak dalam posisi yang berbahaya. Bapak bisa dikenakan pasal eksploitasi terhadap anak karena menempatkan anak di bawah umur untuk bekerja. Sumpah mati Pak. Polisi, saya teh nyesel kalau tahu seperti ini. Bapak mana yang mau anaknya diculik? Saya juga kalau nggak kebelit utang mah terus butuh biaya nyekolahin anak. Saya nggak mungkin Pak nyuruh anak saya kerja di kota. Apalagi kalau tahu ternyata yang ngajak anak saya itu penjahat Pak. Demi Allah Pak, saya nggak akan nyuruh anak saya kerja Pak. Pak Subarka, ada banyak kasus seperti anak Bapak yang terjadi di Indonesia. Dari awal saya memberitahukan kemungkinan terburuknya. Gimana Pak? Rata-rata anak perempuan yang diculik itu dipekerjakan sebagai PSK. Astagfirullah, pelacur Pak. Ya ampun, Nisa, anakku. Itu tidak selalu terjadi Pak. Tapi Bapak harus menyadari bahwa berbahaya membiarkan anak pergi dengan orang asing ke kota lain. Iya Pak. Di sana tidak ada keluarga yang bisa melindungi atau mendukungnya. Bapak punya nomor telepon atau alamat atau kenalan dari orang yang menculik anak Bapak? Ada sih Pak, nomornya Pak. Tapi dari tadi saya telepon nggak bisa. Baik, biar kami yang menangani. Tolong Pak. Saya minta nomor teleponnya ya Pak. Terus sekarang Bapak pulang dan jangan kemana-mana. Kami mungkin masih akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Termasuk kemungkinan Bapak menjadi pelaku untuk tindak eksploitasi terhadap anak. Pokoknya temuin aja Pak, anak saya titip Pak ya. Duh, mohon Pak, saya pamit dulu Pak. Tolong Pak ya, temuin anak saya Pak. Apa yang terjadi pada Nisa setelah diculik oleh komplotan Yudi? Apakah ayah Ida akan dituntut dan dipenjarakan karena mengirim anaknya bekerja di luar negeri? Apakah Enda bisa menghubungi suami dan anaknya di desa? Dengarkan Mimpi Musafir episode selanjutnya hanya di radio ini. Jangan sampai terlewatkan karena di akhir episode akan ada kuis berhadiah handphone, kamera digital, dan ratusan ribu pulsa handphone. Mimpi Musafir dipersembahkan oleh On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa.